Baiklah anak-anak kami, bertemu kembali dengan Bapak, Pak EF, dalam pembelajaran IPA terpadu pada kelas 9. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sambut salam Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Baiklah anak-anak kami, amatilah gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat sepasang suami istri memiliki 2 orang anak. Nah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Nah, di dalam sistem reproduksi pada manusia ini kita akan mempelajarinya. Nah, namun sebelumnya perhatikanlah tujuan pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak kami, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama. Peserta didik dapat menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis serta mengamalkan nilai pertobatan terus-menerus. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar serta mengamalkan nilai pertobatan terus-menerus. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan benar, serta mengamalkan nilai pertobatan terus-menerus. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan sperma dan sel telur dengan benar, serta mengamalkan nilai pertobatan terus-menerus. Yang kelima, peserta didik dapat menguraikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim dengan benar serta mengamalkan nilai pertobatan terus-menerus. Yang keenam, peserta didik dapat menguraikan hormon-hormon yang berperan pada siklus menstruasi dengan benar serta mengamalkan pertobatan terus-menerus. Yang ketujuh, peserta didik dapat menguraikan tahapan perkembangan janin dengan benar serta mengamalkan nilai pertobatan terus-menerus. Yang kedelapan, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi pada manusia serta upaya pencegahan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi pada manusia dengan benar serta mengamalkan nilai pertobatan terus-menerus. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, selanjutnya Bapak akan langsung menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia, diawali dengan sel. Karena setiap individu itu berasal dari sel. Nah, sekarang kita masuk ke pembelahan sel. Pada awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut mengalami pembelahan. Sehingga sel manusia saat dewasa itu adalah mencapai 200 triliun sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kehidupan. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perbaikan. Misalnya ketika kita sedang luka, maka luka tersebut dapat sembuh karena ada pembelahan sel. Yang ketiga, yaitu reproduksi. Ya, inilah materi kita kali ini, yaitu reproduksi. Nah, pembentukan sel sperma dan pembentukan sel telur itu akibat adanya pembelahan sel, ya. Baik, pembelahan sel ada dua cara, yaitu yang pertama, pembelahan secara mitosis, di mana pembelahan secara mitosis nanti menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki karakter yang identik secara genetik dengan sel induk. Yang kedua, yaitu pembelahan sel secara meiosis, yaitu menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari kromosom sel induk. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sistem reproduksi pada manusia yang pertama, yaitu sistem reproduksi pada pria. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini adalah bagian-bagian sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria
berfungsi menghasilkan sel kelamin jantan atau disebut dengan sperma. Sperma merupakan sel tunggal yang tersusun atas kepala dan ekor. Yang ketiga, bagian-bagian sistem reproduksi pada pria dapat dilihat pada gambar di samping berikut ini, di mana fungsi-fungsi dari bagian itu yang pertama, testis, menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Yang kedua, skrotum, kantong yang menyelubungi testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. 3. Tubulus seminiferus, saluran dalam testis dan merupakan tempat pembentukan sperma. 4. Sel interstisial, yaitu fungsinya sel dalam testis yang dapat menghasilkan hormon kelamin pria. Yang selanjutnya, sel Sertoli, fungsinya sel dalam testis yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi sperma. Yang selanjutnya ada penis, ya, yaitu fungsinya alat kopulasi. Yang selanjutnya ada vas deferens, ya, atau ditulis dengan vasa deferentia. Fungsinya untuk menyalurkan sperma ke kantung sperma. Yang 8, ductus epididymis, yang berfungsi tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Yang selanjutnya ada kantong sperma, ya, dapat kita lihat kantong sperma fungsinya untuk tempat menampung sperma. Yang terakhir ada kelenjar prostat atau kelenjar Cowper. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu menghasilkan cairan semen yang menutrisi dan mempermudah gerak sperma. Nah, pada gambar di samping juga dapat kita melihat struktur sperma. Inilah gambar sperma. Nah, sperma merupakan sel tunggal, terdiri dari kepala dan ekor. Nah, apa fungsi dari kepala? Kepala ini fungsinya untuk sebagai informasi genetik, ya, informasi genetik. Dan fungsi ekor yaitu untuk menggerakkan sperma saat menuju sel ovum, yaitu di tuba Fallopi, ya. Nah, bagaimana sperma ini dapat terbentuk? Nah, ada yang dinamakan dengan spermatogenesis. Ya, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma di dalam testis. Oke, baik. Bapak akan jelaskan di mana spermatogenesis ini terjadi pada bagian seminiferus, ya, seminiferus. Nah, gabungan dari seminiferus inilah yang membentuk testis, ya. Itulah yang membentuk testis. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut adalah proses pembentukan sel sperma yang disebut dengan spermatogenesis. Nah, pada gambar dapat kita lihat, ya, ini adalah spermatogonium, ya, spermatogonium yang bersifat diploid. Kemudian spermatogonium ini, yang ini akan membelah secara mitosis. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, pembelahan sel ada dua macam, yaitu mitosis dan meiosis. Nah, pembelahan secara mitosis ini akan menghasilkan sel dasar. Ini dia, yang bersifat diploid, ya. Ini, primary spermatozoid, ya. Nah, ini dia. Kemudian, primary spermatozoid ini akan membelah secara meiosis. Ini yang dikatakan nanti meiosis pertama, yang menghasilkan ini, ya, dua sel anakan, ya. Seperti yang Bapak katakan juga bahwa pembelahan sel tadi ada mitosis dan meiosis, ya. Menghasilkan secondary spermatozoid, ya, atau sperma yang kedua yang bersifat haploid, ya. Ini masih secondary, ya. Spermatozoid, ya, yang bersifat haploid. Kemudian secondary spermatozoid ini membelah secara meiosis. Inilah meiosis kedua, ya, yang menghasilkan spermatid. Ya, spermatid inilah nanti yang akan berkembang menjadi sperma-sperma yang siap membuahi sel telur. Itulah pembentukan sel sperma pada testis yang disebut dengan spermatogenesis. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari sistem reproduksi pada wanita. Nah, seperti pada gambar di samping, ini adalah bagian dalam dari sistem reproduksi pada wanita. Nah, pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum.
Masing-masing ovarium mempunyai saluran telur yang disebut dengan tuba Fallopi. Kedua saluran telur bermuara pada rahim atau yang disebut dengan uterus. Kemudian ada leher rahim berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Nah, inilah gambar dari bagian-bagian sistem reproduksi pada wanita. Kemudian kita lihat apa fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama, ovarium fungsinya tempat memproduksi telur. Yang kedua, tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini fungsinya untuk membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya pembuahan. Jadi nanti di tuba Fallopi ini terjadinya proses fertilisasi yang akan selanjutnya Bapak jelaskan. Selanjutnya ada uterus, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Ya. Yang terakhir ada vagina, berfungsi untuk lubang keluar bayi pada kelahiran alami atau yang disebut dengan kelahiran normal. Ya. Itulah fungsi-fungsi dari bagian-bagian sistem reproduksi pada wanita. Selanjutnya, bagaimana sel telur dapat terbentuk? Nah, pembentukan sel telur ini dinamakan dengan oogenesis. Nah, oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah proses terjadinya atau proses pembentukan oogenesis. Di mana pada gambar tersebut ada yang dinamakan dengan oogonium, ya, oogonium. Oogonium ini ya yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis, ya, akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Nah, yang sifatnya sama dengan induknya oogonium karena pembelahan secara mitosis. Kemudian oosit primer yang seperti pada gambar yang bersifat diploid, ya, akan membelah secara meiosis yang menghasilkan anakan yang haploid. Ya, terbentuklah oosit sekunder. Ini dapat juga kita lihat, inilah oosit sekunder. Nah, oosit sekunder ini kemudian membelah kembali secara meiosis yang dinamakan dengan meiosis kedua, menghasilkan badan polar. Badan polar inilah yang akan berkembang menjadi ovum yang siap dibuahi oleh sel sperma. Nah, itulah pembentukan sel telur atau oogonium. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan siklus menstruasi seperti pada gambar, bahwa menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan pendarahan dan terjadinya secara berulang-ulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut pada akhirnya akan membentuk siklus menstruasi. Awal siklus menstruasi dihitung sejak terjadinya pendarahan pada hari pertama dan berakhir tepat sebelum siklus menstruasi berikutnya. Umumnya, siklus menstruasi yang terjadi berkisar antara 21 sampai 40 hari. Hanya 10 sampai 15% wanita yang memiliki siklus 28 hari. Oke, sekarang kita perhatikan pada gambar di samping. Ya, hari pertama menstruasi adalah hari pertama siklus. Ya, hari pertama ini biasa sampai hari kelima. Kemudian selanjutnya di hari kelima, di sini yang terjadi adalah hormon estrogen memberi pesan kepada dinding rahim untuk tumbuh dan menebal. Nah, selanjutnya ya pada hari ke-14 ya, telur dilepas dari ovarium menuju saluran tuba Fallopi di sini, ya. Oke. Kemudian di saat ini sel telur akan menunggu sel sperma atau sel telur karena dia sudah matang akan menunggu kedatangan sperma untuk dibuahi supaya terjadi fertilisasi. Namun ketika sel telur di tuba Fallopi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka disitulah nanti ada hormon yang merangsang supaya dinding endometrium dilepaskan. Di saat itulah terjadi yang namanya menstruasi, ya. Itulah proses terjadinya menstruasi. Nah, selanjutnya proses fertilisasi. Nah, bagaimana dapat terjadinya seorang anak atau dikatakan seorang manusia? Seperti yang Bapak katakan bahwa pembentukan seorang individu tidak seperti
Bim salah bim tak dapat terjadi. Tetapi mulai dari proses pembelahan sel, proses dari pembentukan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, kemudian saat sel telur sudah matang, kemudian adanya sel sperma. Ketika sel ovum dan sel sperma bertemu, maka terjadilah proses yang namanya fertilisasi. Nah, dari awal dari proses fertilisasi inilah nanti berkembang seorang individu. Oke, baik. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Ya. Sel ovum yang telah matang dikeluarkan dari ovarium yang disebut dengan ovulasi. Kemudian sel ovum akan menuju ke uterus melalui tuba Fallopi. Ya. Jika sel ovum bertemu dengan sel sperma di tuba Fallopi, akan terjadi yang namanya fertilisasi. Seperti pada gambar. Nah, ini dapat kita lihat gambar proses terjadinya fertilisasi. Ada banyak sperma yang menempel pada dinding ovum. Namun nanti hanya ada satu sel sperma yang dapat masuk ke sel telur. Kenapa dapat terjadi? Nah, itu nanti akan Bapak jelaskan kembali. Ketika proses fertilisasi berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Nah, ini dia. Jika sudah ada salah satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum yang telah terbentuk. Ya, itu makanya Bapak katakan tadi, ketika salah satu sel sperma berhasil masuk ke dalam inti sel telur, maka sel sperma yang lain tidak dapat lagi masuk ke dalam sel telur karena secara otomatis dinding dari sel telur akan menebal secara otomatis. Inti sperma bergabung dengan inti ovum dan membentuk zigot. Nah, zigot inilah yang berkembang ya. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio berkembang menjadi bayi ya. Ini dia pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada gambar di samping dapat kita lihat ya. Yang pertama tadi ada proses ovulasi. Apa itu proses ovulasi? Proses ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium ketika sel telur sudah matang. Kemudian sel-sel telur ini akan bergerak menuju tuba Fallopi, ya. Bergerak menuju tuba Fallopi. Kemudian nanti di tuba Fallopi ini jika ada sel sperma yang sudah siap untuk membuahi sel telur, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi seperti pada gambar ini. Ini adalah sel telur. Ya, ini adalah sperma yang menempel di dinding. Hanya satu nanti yang dapat berhasil. Hanya satu yang dapat berhasil menembus inti dari sel telur. Ya. Nah, kemudian sel telur ini akan berkembang, ya, menjadi zigot. Setelah terjadi fertilisasi akan terjadi zigot, ya. Kemudian zigot ini akan berkembang jadi morula. Ini, kemudian zigot akan menempel di dinding endometrium, ya, di dinding endometrium dan zigot akan berkembang seterusnya menjadi embrio. Embrio akan berkembang lagi di dinding endometrium, ya, membentuk janin, ya, dan janin akan berkembang menjadi bayi. Inilah proses perkembangan embrio. Oke, nah bagaimana pertumbuhan dan perkembangan embrio dapat kita lihat. Yang pertama, zigot terus membelah seperti pada gambar yang tadi. Zigot terus membelah secara mitosis selama bergerak menuju uterus. Selanjutnya, terbentuk embrio pada hari kelima setelah terjadinya fertilisasi. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Nah, terbentuklah membran-membran embrio seperti kantung kuning, ya, amnion, korion, dan allantois. Nah, hari ke-12 terbentuk lapisan luar, ya, dan lapisan dalam, lalu lapisan tengah. Minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa sudah mulai terbentuk dan juga plasenta. Setelah struktur tersebut terbentuk, embrio disebut janin. Ini pada gambar di samping terlihat bagaimana perkembangan janin mulai dari minggu ketiga sampai minggu ke-30 atau ke-32 di mana janin sudah siap untuk dilahirkan ke dunia ini. Nah, itulah bagaimana proses mulai dari sel sampai terbentuk individu baru seperti kita sekarang ini. Nah, sekarang selain dari proses itu semua, hal yang sangat penting
kita ketahui adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kenapa kita penting mengetahui ini? Karena hal ini dapat membahayakan bagi nyawa kita. Oke, Bapak akan mulai menjelaskan. Yang pertama, gonorea. Ya, gonorea adalah kencing nanah. Ya, kencing nanah. Apa penyebabnya? Dapat juga kita lihat gambarnya ya. Gambarnya pada gambar di samping kita lihat di sini matanya bernanah dan mulutnya juga menghasilkan bendolan-bendolan yang berisi nanah. Nah, inilah ciri dari penyakit gonora. Ya, inilah ciri dari penyakit gonorea. Ya, yang mana seperti yang terjadi pada mata dan bibir ini juga terjadi pada sistem reproduksi kita, yaitu alat kelamin kita. Inilah yang terjadi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae, ya, gonorrhoeae. Nah, apa gejala-gejalanya atau tanda-tandanya? Yang pertama, pada wanita, keluarnya nanah yang berasal dari vagina dan saluran urin. Kalau pada pria, keluarnya nanah pada saluran penis dan saluran urin. Masalah yang ditimbulkan pada wanita, ya, masalah kebersihan pada saat kelahiran bayi dapat juga terinfeksi dari ibunya, terinfeksi kepada bayi. Ya, ini masalah yang dapat terjadi ya. Oke, penyakit yang kedua adalah chlamydiasis. Seperti pada gambar ini, inilah gambar bakteri chlamydiasis yang disebabkan oleh Chlamydia trachomatis. Ya, oke, gejala-gejala dan tanda-tandanya. Ya, seperti halnya gonorea, ya, sebenarnya tidak tampak gejala 70% wanita dan 10% pria. Namun gejala yang ditimbulkan adalah hampir sama, ya, yaitu bernanah, ya, bernanah. Oke, masalah yang ditimbulkan pada wanita itu kebersihan bermasalah pada saat kehamilan. Ya, pada pria juga ini masalah kebersihan, ya. Selanjutnya yaitu penyakit sifilis seperti pada gambar di samping ini, ya, atau sering disebut dengan raja singa. Oke, apa penyebabnya? Yaitu bakteri Treponema pallidum, ya. Kemudian apa gejala dan tanda-tandanya? Luka pada vagina dan penis, ya, seperti luka digesek sehingga menyebabkan juga nanti dalam waktu tertentu kalau tidak diobati akan bisa menimbulkan nanah juga, ya. Oke, penyakit berikutnya seperti pada gambar di samping ini yaitu herpes, ya, herpes genitalis yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Apa gejala dan tanda-tandanya? Luka pada vagina atau penis berupa bercak-bercak berwarna kemerahan bergerombol pada kulit. Oke, ya. Infeksi dapat berasal dari ibu melalui proses kehamilan. Ini yang terjadi pada bayi misalnya. Ketika bayi dilahirkan, jika ibunya terinfeksi oleh virus ini, bisa juga bayinya menjadi kena. Ini, ya, ini sangat berbahaya juga jika tidak langsung ditangani. Selanjutnya, penyakit yang berikutnya adalah candidiasis atau sering disebut dengan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Oke, apa gejala dan tanda-tandanya? Yaitu infeksi pada dinding vagina. Ini biasanya terjadi pada wanita. Nah, apa masalah yang menyebabkannya? Yaitu kurang menjaga kebersihan. Nah, untuk itu anak-anakku, ya, mari kita jaga kebersihan diri kita. Demikianlah pembelajaran kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi anak-anak kami, sistem reproduksi pada manusia itu sangat penting untuk mempertahankan keturunan suatu ras, baik itu manusia, tumbuhan, dan hewan. Begitu juga kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi kita, sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang membahayakan nyawa kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.